Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Paulina. Kali ini kita dalam kegiatan layanan informasi bimbingan dan konseling mengenai pendaftaran perguruan tinggi negeri jalur SBMPTN. Namun sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman yang kemarin baru lulus SMA dan SMA sederajat. Saya ucapkan selamat atas kelulusan kalian. Dan tentunya bagi kalian yang akan melanjutkan pendidikan ke program studi yang lebih tinggi, tentunya saat ini kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes seleksi untuk lolos SBMPTN. Ya. Nah, teman-teman, pada tanggal 8 April kemarin, LTMPT mengeluarkan surat edaran yang isinya di sini dicantumkan mengenai adanya perubahan jadwal tes dan perubahan materi tes yang diujikan. Nah, pada tahun ini LTMPT itu hanya akan mengujikan tes potensi skolastik atau lebih dikenal dengan TPS ya. Nah, pada UTBK kali ini pelaksanaannya itu berbarengan dengan pendaftaran SBMPTN. Jadi nanti ketika teman-teman mendaftar UTBK itu sekaligus teman-teman mendaftar SBMPTN. Nah, pada UTBK kali ini teman-teman hanya diberikan kesempatan untuk mengikuti 1 kali tes seleksi. Maka oleh karena itu, teman-teman harus menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, dan mumpung masih ada waktu, teman-teman mempersiapkan diri sebaik mungkin agar nanti ketika mengikuti tes seleksi ini teman-teman dapat meraih hasil yang maksimal dan semoga teman-teman dapat lolos di program studi yang menjadi impiannya ya. Namun kali ini saya tidak akan membahas lebih detail mengenai tes potensi skolastik, tetapi saya akan berbagi tips bagi teman-teman bagaimana caranya mendaftar agar nanti dapat lolos di program studi yang teman-teman inginkan. Baiklah, kali ini saya akan berbagi 5 tips agar kalian lolos seleksi tes UTBK SBMPTN. Yang pertama, ketika kalian memilih jalur seleksi, pastikan kalian memilih jalur seleksi yang betul-betul kalian butuhkan. Nah, tahun ini kembali LTMPT membuka 2 cara untuk mendaftar seleksi tes UTBK SBMPTN. Yang pertama melalui jalur reguler, di mana kalian harus membeli PIN sendiri untuk mengaktifkan formulir pendaftaran. Yang kedua menggunakan jalur KIP, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah atau KIP Kuliah, di mana kalian mendaftar dulu di laman KIP Kuliah, kemudian kalian mendapatkan nomor aksesnya atau kode aksesnya, lalu kalian kemudian dapat mengisi formulir atau mengaktifkan formulir UTBK SBMPTN ini ya. Nah, teman-teman, ketika kalian memilih jalur seleksi ya, pastikan yang betul-betul kalian butuhkan ya. Jangan memilih jalur seleksi yang tidak kalian butuhkan ya. Kemudian sebelum kalian memilih universitas yang akan kalian tuju ataupun kalian memilih program studinya, nah pastikan kalian sudah menentukan kota yang akan kalian tuju. Setelah kalian menentukan kota yang akan kalian tuju, kalian cari di kota itu ada PTN apa saja yang pendaftarannya diikutsertakan dalam tes UTBK SBMPTN. Yang ketiga,
kalian memilih universitas berdasarkan kota yang kalian pilih. Nah, setelah kalian tentukan universitasnya, kalian pikirkan baik-baik, kalian timbang matang-matang, kalian lihat untung ruginya, kemudian lihat berapa persen kira-kira keyakinan kalian bahwa kalian dapat lolos di universitas tersebut. Nah, yang keempat, pilih program studi yang sesuai dengan kriteria pribadimu. Kenapa harus memilih dengan yang sesuai dengan kriteria pribadi? Karena tes UTBK SBMPTN tahun ini yang digunakan adalah tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik ini biasanya digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi tertentu. Ini dilihat potensi awalnya itu apakah peserta atau pendaftar ini nantinya akan mampu menyelesaikan studi di program studi pilihannya secara tepat, cepat, dan berhasil baik di dalam akademik maupun nanti di dunia pekerjaan. Maka wajib bagi kalian untuk menentukan mana yang kira-kira sesuai dengan potensi diri kalian. Lalu kemudian ketika memilih program studi, tolong diperhatikan ketika kalian SMA atau sekolah yang lainnya, kalian itu mengikuti program studi apa? IPA atau IPS atau bahasa, atau SMK jurusannya apa, sehingga kemudian harus disesuaikan dengan program studi yang kalian pilih. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Nanti kalian dapat mengklik program studi tersebut yang diinformasikan di laman SBMPTN. Sepertinya sudah bisa kalian lihat saat ini program studi mana saja yang memperbolehkan jurusan kalian sewaktu di SMA ataupun sekolah yang lain yang sederajat dengan SMA itu boleh memilih program studi tersebut. Karena jika tidak diperbolehkan untuk memilih program studi tersebut, walaupun sekarang tes yang digunakan adalah tes TPS, tentunya kalian tidak akan diikut sertakan dalam proses seleksi selanjutnya. Maka penting sekali bagi kalian untuk mengetahui apakah program studi yang kalian pilih itu nantinya itu boleh kalian pilih berdasarkan program studi asal kalian ketika kalian di SMA atau sederajatnya. Ya. Nah, walaupun ada beberapa universitas juga yang memperbolehkan siswa dari kelas IPS itu memilih program studi yang berada di ranah saintek. Ya, tetapi kalian harus betul-betul melihat apakah kalian itu dapat memilih program studi tersebut. Ya. Nah, lalu yang kemudian yang dilakukan ketika memilih program studi, khususnya untuk yang memilih program studi saintek, ya, atau ranah MIPA, ya, kalian wajib terlebih dahulu bagi siswa laki-laki ya yang akan mendaftar program studi di saintek itu wajib untuk mengikuti terlebih dahulu tes buta warna secara mandiri, supaya kalian nanti ketika mendaftar itu kalian tahu bahwa kalian boleh mendaftar di program studi tersebut atau tidak, atau program studi ini mempersyaratkan apakah boleh buta warna atau tidak boleh buta warna, atau boleh buta warna parsial atau sebagian. Nah, ini harus dipastikan betul-betul. Namun saya menyarankan bagi kalian teman-teman yang mengalami buta warna, sebaiknya tidak mendaftar program studi yang mempersyaratkan bahwa tidak boleh buta warna sekalipun hanya buta warna parsial. Karena nanti ketika kalian lulus kuliah, lalu kemudian kalian melamar pekerjaan, kebanyakan bidang-bidang saintek ini mempersyaratkan dengan ketat bahwa tidak boleh
kalian itu mengalami buta warna parsial ya. Oke. Nah, yang selanjutnya tips yang kelima ya. Ini yang jarang diperhatikan oleh pendaftar UTBK SBMPTN. Nah, tips ini berbicara mengenai penghasilan keluarga, atau lebih tepatnya penghasilan ayah dan penghasilan ibu. Nah, dalam pengisian data ekonomi keluarga atau data penghasilan keluarga, bagi kalian yang orang tuanya berpenghasilan harian, bukan pegawai yang dibayar secara bulanan, dapat menghitung jumlah penghasilan ayah atau ibu kalian per bulannya dengan mengalihkan jumlah penghasilan harian rata-rata dikalikan dengan 26 hari, sehingga didapat data penghasilannya orang tuamu atau ayahmu atau ibumu penghasilannya adalah sekian jadi per bulannya. Nah, dalam pengisian data ekonomi, logis memang ketika kita mengisikan makin rendah data ekonomi ayah dan ibu yang kita isikan, maka makin rendah UKT yang kita dapat. Tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk UKT golongan 1 dan 2 itu kuotanya tidak terlalu banyak, sehingga ketika kalian memutuskan untuk mengisi penghasilan orang tua di bawah 3 juta, itu maka kalian perlu untuk berjuang lebih ekstra untuk dapat nilai tes UTBK-nya yang lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena selain nilai UTBK yang lebih tinggi, faktor ekonomi juga akan menjadi pendukung di mana universitas menentukan kalian akan diloloskan atau tidak. Nah, kenapa demikian? Karena ya, makin kecil penghasilan kedua orang tua kalian, maka makin kecil pula UKT yang akan kalian dapat. Sehingga di UKT yang ringan ini atau UKT yang kecil ini kuotanya itu tidak terlalu banyak, sehingga yang kuotanya cukup banyak adalah yang biasanya penghasilan yang diisi adalah 3 juta ke atas. Tetapi walaupun demikian, janganlah kita melebih-lebihkan penghasilan orang tua ya. Janganlah juga mengurang-ngurangi penghasilan orang tua, supaya nanti ketika dinyatakan lolos dengan UKT yang kalian dapat, orang tua dapat menyanggupi dan menyetujui untuk kalian registrasi di kampus tersebut. Oke, jadi sekian dari saya kali ini untuk kegiatan bimbingan dan konseling layanan informasi mengenai studi lanjut ya. Nantikan saya di video yang berikutnya untuk membahas mengenai informasi-informasi yang kalian butuhkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Salam.